Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata pelajaran akhlak tasawuf Bapak Ahmad Basori MPD, serta teman-temanku kelas ESA yang semoga dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi secara online dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Akhlak Mahmudah dan Akhlak Madmumah. Langsung saja untuk pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari khuluq atau kholq, yang artinya tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat. Secara istilah didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran. Pengertian akhlak menurut para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Jadi akhlak menurut Imam Al-Ghazali itu secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah untuk melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran atau pertimbangan. Hampir sama dengan Imam Al-Ghazali. Untuk pembagian akhlak dibagi menjadi 2. Yang pertama akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Yang kedua akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau mahmudah adalah akhlak atau perilaku yang baik. Macam-macam akhlak terpuji. Akhlak terhadap Allah seperti menauhidkan Allah, lalu berzikir kepada Allah dan selalu tawakal kepada Allah. Akhlak terhadap diri sendiri seperti sabar, selalu bersyukur, menunaikan amanah, jujur, menepati janji, dan selalu memelihara kesucian diri. Ada juga akhlak terhadap keluarga seperti berbakti kepada kedua orang tua dan selalu berbuat baik kepada saudara. Dan yang terakhir adalah akhlak terhadap masyarakat seperti berbuat baik kepada tetangga dan selalu berbuat baik atau suka menolong orang lain. Akhlak madmumah. Madmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Oleh karena itu, akhlak madmumah bisa juga disebut dengan akhlak yang tercela. Akhlak ini sangatlah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Akhlak tercela ini dapat merusak keimanan seseorang dan juga menurunkan derajatnya sebagai manusia. Akhlak tercela dapat terjadi karena 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internalnya adalah karena adanya hawa nafsu pada diri manusia, karena lemahnya iman manusia, dan juga karena makanan atau minuman yang dikonsumsi. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu karena pengaruh lingkungan dan juga pergaulannya. Ada banyak sekali contoh dari akhlak tercela ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu ada syirik. Syirik secara bahasa artinya menyamakan 2 hal, sedangkan secara istilah artinya menyamakan Allah atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik ini termasuk dosa yang besar dan Allah sangat membencinya. Ada 2 bentuk syirik. Yang pertama yaitu syirik akbar atau syirik besar. Contohnya yaitu menyembah kepada selain Allah, bisa ke manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari syirik asghar atau syirik kecil yaitu menggunakan jimat dan sebagainya. Contoh kedua dari akhlak tercela yaitu nifak.
Nifak artinya menampakkan sesuatu kebaikan atau keislaman, tapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Orang yang mempunyai sifat nifak ini disebut dengan munafik. Contoh yang ketiga yaitu kufur. Kufur artinya tidak mau beriman kepada Allah. Orang yang memiliki sifat kufur ini dinamakan dengan kafir. Contoh yang keempat yaitu riya. Riya artinya memperlihatkan amalan soleh kepada orang banyak dengan tujuan mendapatkan pujian, bukan semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh selanjutnya yaitu iri atau dengki. Iri atau dengki adalah keadaan di mana seseorang tidak senang apabila melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, rezeki, dan sebagainya. Dan ia akan mendapatkan apa yang orang lain dapatkan dengan cara apapun, termasuk cara-cara yang haram. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dari akhlak tercela. Apabila masih banyak kesalahan saya mohon maaf, dan saya mewakili dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil manfaatnya dan berguna bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.